Pak Dudung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jalal, Bang Jalal ya. Pemirsa dimanapun Anda berada di fanspage Indo Saudi yang sudah cukup lama kita libur dari aktivitas podcast. Setelah musim haji berlalu, kita akan mulai lagi kegiatan atau aktivitas rutinitas melakukan siaran langsung podcast membicarakan atau membincangkan terkait dengan kehidupan warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang ada di Arab Saudi. Baik, untuk pertama kali atau kesempatan yang pertama kali ini di malam hari atau di tengah malam yang sudah menjelang pagi hari Jumat. Tanggal berapa nih Pak Dudung sekarang? Sekarang masuk tanggal 15 nih Pak Jalal nih sekarang. Oke, Hari 15. Jumat ya, Ya. kita ini. Kita akan berbincang-bincang santai Pak Dudung terkait dengan tema yang sudah kita tulis di judul acara dini hari ini, yaitu terkait dengan kehidupan PMI di Al-Hasa. Baik, kita akan mulai ya Pak Dudung langsung ya. Ya silakan. Kita ngobrol aja formatnya ya, kita ngobrol bareng aja ya. Iya. Bisa kita Boleh dimulai dari Pak Dudung atau dari saya. Saya akan mulai mukadimah dulu Pak Dudung ya. silakan. Kita tahu nih sekarang kita sudah masuk ke musim panas dan tentunya aktivitas kita di musim panas itu jelas berbeda ya, tidak sama dengan kebiasaan kalau kita menghadapi musim dingin. Dan aktivitas juga cenderung berkurang untuk di luar ruangan, tapi lebih banyak kita habiskan waktu di dalam ruangan. Nah, untuk kegiatan yang biasa dilakukan atau dikerjakan oleh teman-teman PMI kita selama musim panas ini, Pak Dudung, ini kira-kira untuk di Hasa terutama, apa yang sedang ngetren gitu ya, yang lagi ramai atau yang lagi populer saat ini? Ceritalah, Pak Dudung silakan. Kalau ya Robi, maaf ya ini suasananya di luar sih panas ya sebetulnya ya sekarang ini. Tapi kan kalau di dalam ruangan ini karena ada AC, jadi merasa dingin juga kadang-kadang saya sekarang ini. Nah kalau menurut saya ya, kalau saya pribadi sih sebetulnya lebih mungkin kita hanya ngopi kayak gitu ya Pak Jalal ya. Kalau misalkan paling kumpul-kumpul sama teman-teman gitu, nah kita paling acara ngopi-ngopi bareng kayak gitu. Mungkin nongkrong di tempat kafe atau di rumah seseorang, kita ngobrol bareng kayak gitu. Jadi tidak ada istilahnya acara di luar ya, mungkin seperti kan kalau musim dingin kita bisa ngadain pertemuannya tuh di luaran gitu, kadang-kadang lesehan atau kadang ada di taman kayak gitu Pak Jalal. Nah ada ini nih, kalau kita di Al-Hasa ya, hanya sekedar informasi aja mungkin ya Pak Jalal ya, buat teman-teman khususnya yang ada di Al-Hasa dan juga mungkin buat teman-teman yang ada di Damam atau Hobal yang mungkin ingin ya menyempatkan diri hadir. Misal mungkin akan ada acara gitu di bulan Juli ini Pak. Sifatnya mungkin agak untuk publik gitu, dan juga nanti di acara di bulan Agustus Pak Jalal. Acara apa nih, boleh diceritakan Pak Dudung? Mungkin dikasih clue-nya. Clue-nya, nah kalau untuk bulan Agustus sudah jelas ya, ini untuk daerah Sarki ya. Bisa lah dikatakan di Al-Hasa ini salah satu tempat pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia 17 Agustus seperti itu. Itu biasa dilaksanakan di bulan Agustus, itu rutin dilaksanakan tiap tahun seperti itu untuk bulan Agustus. Dan ada lagi acara juga yang insya Allah mungkin akan dilaksanakan di bulan Juli ini. Insya Allah ada salah satu entitas ya, PMI di Al-Ahsa yang akan menyelenggarakan gathering, istilahnya pertemuan PMI Al-Hasa. Tapi mungkin agak terbatas untuk pesertanya gitu, tidak banyak, jadi kurang di bawah 100 orang kayak gitu insya Allah. Jadi akan ada dua acara ya, acara di bulan Agustus dan juga acara yang akan datang dalam waktu dekat ini. Dekat ini ya, di bulan Juli ini, sekitar tanggal 21 Juli insya Allah. Baik Pak Dudung, kalau kita lihat dari informasi terbaru bahwa ternyata jamaah haji kita nih, karena ini barusan hajian baru selesai, ternyata minat warga negara kita yang akan berhaji ini cukup tinggi.
tidak hanya yang datang dari Indonesia, juga termasuk PMI atau warga negara kita yang ada di Arab Saudi. Pak Dudung punya informasi nggak? Ada yang ngoboy nggak nih tahun ini? Saya untuk ini ya belum belum ini saya belum belum apa namanya, kalau yang ngiklanin itu banyak ya. Maksudnya saya pernah menemukan iklan, cuman itu di media sosial di Facebook seperti itu. Tapi saya tidak apa namanya tidak memantau apakah itu mereka itu sukses atau tidak seperti itu, sukses atau tidak. Maksudnya iklan apa nih? Iklan untuk hajian mungkin polanya, jadi harganya tuh di bawah dari harga apa namanya, harga yang saya ketahui ya, sesuai dengan harga yang dipatok oleh pemerintah Arab Saudi untuk yang lokal seperti itu. Kan berapa Pak Jalal itu 10.000 ya paling Ya, murah ya, untuk tahun ini paling murah kisaran 10 ribuan. dan 10.000. Nah ini ada yang mengiklankan di bawah dari itu sekitar 8 ribuan 7 ribuan seperti itu. Bahkan ada yang 3.500 ya. Nah itu ada yang 3.500. Entah itu bagaimana nasibnya saya kurang tahu. Seperti itu. Oke. Itu kegiatan yang terkait dengan hajian yang baru berlalu tadi ya, Iya. kemarin. Tapi saya juga kan ingin apa namanya, Pak Jala sendiri kan terlibat ya dalam istilahnya mengurus beberapa PMI ya dari Sarkiyah ya, dari wilayah timur kan, untuk melaksanakan apa namanya ibadah haji mereka lokal ya gitu. Nah itu gimana perjalanannya dan bagaimana Pak? Itu saya penasaran ini juga ingin balik bertanya kepada Pak Jalal gitu. Yang tahun ini jelas-jelas Pak Jalal juga kan ikut membantu mereka yang ingin hajian lokal ya seperti itu. Ya, tahun ini seperti tahun sebelumnya peraturannya jelas berbeda ya, karena ini mungkin masa transisi Iya. dari pandemi ke pasca pandemi. Pasca pandemi. Jadi masih ada beberapa peraturan yang baru diterapkan tahun ini dan mungkin tahun lalu baru dimulai. Di antaranya jamaah kita atau jamaah dalam negeri yang ada di Arab Saudi tidak bisa mendaftarkan secara berkelompok kemudian digabungkan dalam satu syarikah. Oh iya. Mereka akan begitu mendaftar di website Kementerian Haji dan Umroh, mereka akan diundi. Dan undian ini benar-benar murni dilakukan secara digital, secara elektronik, sehingga dari banyak kasus sekian rekan-rekan yang ingin bersama satu syarikah ternyata dipencar. Tapi di akhir penutupan, sebelum masa penutupan pendaftaran berakhir, injury time itu tanggal 4, tanggal 5, baru syarikah bisa dibolehkan untuk merekrut jamaah sesuai dengan komunitas tertentu seperti dalam satu negara atau dari satu komunitas. Iya. Mungkin komunitas perkumpulan organisasi. Nah, di situ kita bisa baru menggabungkan warga negara kita yang ingin bergabung dalam satu grup, satu syarikah, satu tenda gitu untuk berhaji bersama. Dan biayanya memang cukup mahal ya Pak Dudung ya untuk tahun ini dan tahun sebelumnya juga. Dan kita harapkan tahun berikutnya peraturan sudah fix dan tidak ada kejutan-kejutan baru lagi dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan musim haji atau hajian yang biasa selalu diumumkan menjelang bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah. Selain itu Pak Dudung, kita juga lagi banyak mengamati nih fenomena rekan-rekan kita yang ada di Jeddah. Iya. Kita tahu di sana sedang rame-ramenya istilahnya itu gedoran, taftis ya, ada pemeriksaan identitas, kemudian pencidukan. Iya. Teman-teman kita yang tidak beridentitas, mereka ternyata diangkut, dibawa untuk diproses sebagaimana yang diatur oleh pemerintah sini. Minta pendapatnya Pak Dudung, apa sih sebenarnya yang terjadi di Jeddah ini sama teman-teman kita? Kalau sebenarnya untuk isu itu ya, untuk hal itu sih sebetulnya saya tidak begitu memahami banget ya, Pak Jalal ya. Tetapi emang banyak istilahnya yang bilang itu karena ini musim hajian ya, musim hajian. Dan itu sudah menurut beberapa orang yang itu sudah apa namanya rutin setiap tahun pada setiap musim hajian selalu ada hal seperti itu. Itu satu ya. Kemudian kedua juga mungkin bisa saja ini dampak juga dari penggusuran. Saya sebetulnya untuk hal ini hanya sebatas
apa namanya, praduga saya aja ya, itu penggusuran, di mana pernah ada juga salah satu PMI yang berpendapat setelah dia ngobrol dengan majikannya, yang kebetulan katanya majikannya itu adalah bekerja di hukumah gitu, di hukumah sini. Banyak yang apa namanya, banyak yang orang sini asli Saudi juga yang sebetulnya tidak semuanya juga mereka itu berada ya, berada. Namun setelah terjadi kasus penggusuran seperti itu, banyak juga orang Saudi yang membutuhkan tempat tinggal seperti itu, tempat tinggal. Nah, sedangkan tempat tinggal itu ternyata lebih mudah diisi oleh mereka yang non documented, undocumented seperti itu. Kenapa? Jadi ada orang-orang sini yang apa namanya, yang mungkin mereka merasa berhak ya menempati apa namanya, tempat tinggal, tetapi tampak sulit gitu untuk memiliki tempat tinggal kontrakan seperti itu. Itu yang apa namanya, praduga kedua ya, seperti itu. Kalau kemudian, kalau menurut saya apa ya, saya kadang-kadang berpikirnya gini, di sisi lain pada saat banyak PMI ya yang ingin pulang lewat tarhil, ingin pulang gitu, menyerahkan diri, bahkan rela-rela apa namanya, datang ke Kudai kayak gitu, hanya agar diciduk, agar dipulangkan oleh pemerintah sini. Tapi di sisi lain kadang-kadang masih ada yang ingin bekerja tetapi tidak sengaja terkena gedoran kayak gitu. Kadang-kadang Definisi kedoran itu sebenarnya gimana sih? kalau Boleh Mbak Dodo ngasih kalau sedikit penjelasan? kalau menurut saya ya, istilahnya ya orang yang mungkin didatangin gitu ya, mungkin kontrakannya didatangin, kemudian dicek identitasnya berdokumen atau tidak, dan kemudian kalau misalnya tidak mungkin diangkut gitu. Artinya ini memang menargetkan warga asing, terutama kita warga negara Indonesia yang undocumented ya, Iya, seperti yang itu. hidupnya tanpa dokumen dan diantaranya juga kaburan ya dalam bahasa kita itu. Iya, iya. Di daerah lain nggak ada Pak Dudung, cuma di Jeddah aja ya. Yang santer-santer yang saya dengar hanya di daerah Jeddah. Tapi saya pernah satu kali mendengar kasus di Riyadh juga, pernah mendengar ada satu kasus. Tapi alhamdulillah yang saya tahu di mana, di Al-Hasa tidak ada. Tidak ada saya mendengar hal itu. Paling yang ada itu mungkin apa namanya, seperti jebakan, paling yang ada juga. Jebakan paling seperti itu yang. Seperti apa nih maksudnya jebakan? Jebakan tuh eh, seperti misalkan ada yang apa namanya, seperti apa namanya bahasanya ya, memesan seseorang ya untuk datang ke satu lokasi, satu titik agar bertemu, dan kemudian mungkin apa namanya ya bertemu lah seperti itu. Tetapi ternyata yang itunya adalah ternyata katakanlah polisi kan, seperti itu. Pada ujungnya memang ada penggerbekan ya, atau penangkapan Penangkapan, warga iya. asing yang ada di Arab Saudi. Iya, Ya istilahnya apa ya, pembersihan ya. Karena kita tahu program pemerintah di sini iya. sekarang sedang 2030 ya, visi 2030. menjelang itu. Baik Pak Dodo, kalau di Hasa sendiri gimana nih? Apa sih yang lagi ngetrend sekarang rame-ramenya? Katanya masih banyak apa namanya, warga Indonesia yang dibawa dari negara tetangga kemudian dipekerjakan di sini. Benar nggak itu isunya? Itu benar Pak, kita di sini menemukan beberapa kasus ya, yang mereka tuh datang ke Arab Saudi itu dengan menggunakan visa ziarah, tetapi visa ziarahnya dikeluarkan di negara tetangga Arab Saudi Pak, bukan dari Indonesia. Jadi mereka polanya itu dari Indonesia itu menggunakan visa turis seperti itu, datang ke mana, ke Dubai ataupun ke Bahrain. Nah, setelah kemudian di Bahrain dan atau di Dubai itu baru mereka dibuatkan visa ziarah seperti itu. Oke. Jadi stamp visa masuk ke Arab Saudi itu di apa namanya, di Dubai atau di Bahrain diantaranya ya. Mungkin ada negara yang lain juga, tapi yang saya ketahui diantaranya dua negara itu. Artinya ini salah satu modus baru atau udah lama ya terjadi apa apa istilahnya ini, perpindahan warga negara Indonesia di negara tetangga Saudi
Kalau menurut saya ini mungkin baru ya, ini modus baru ya. Karena sebelumnya itu langsung dari visa ziarah dari Indonesia itu lancar masuk ke Arab Saudi, mungkin karena ada tindakan juga dari pemerintah Indonesia. Jadi akhirnya yang visa stamp dengan visa ziarah ataupun mungkin dari pemerintah kedutaan besar Arab Saudi Indonesia tidak mengeluarkan atau tidak mengapprove visa ziarah dari Indonesia ke Arab Saudi seperti itu. Jadi diakalin sekarang kalau nggak ke Iya. Saudi berarti lewat negara tetangga. Lewat negara gitu. tetangga seperti itu. Itu banyak itu di Al-Hasa, dan bagi mereka yang ada beberapa ya, salah satu di antaranya yang pernah menceritakan karena mereka masuk ke Arab Saudi dengan pola seperti itu, sampai mereka tidak bisa berkutik ya mengenai masalah gaji, khususnya ya dari sisi gaji. Sampai katanya gajinya itu sampai di bawah 1.000. Mereka mau menuntut kemana kan nggak ada yang bisa membantu seperti itu. Yang bawa mereka dari negara tetangga itu warga Indonesia sendiri atau dari warga pribumi sini? Warga pribumi sini, Pak. Warga pribumi sini. Kalau yang saya ketahui yang namanya visa ziarah itu kan ada Notice. ada nama orang sini yang mengambilnya seperti itu. Yang mengundangnya. Yang mengundangnya seperti itu. Seperti itu. Baik, kalau kita bicara masalah hukum ya terkait dengan keberadaan warga negara kita yang ada di sini ini memang cukup rumit, Pak ya. Dan Sangat ini rumit, sangat masalah laten yang Ya, sudah sangat lama laten. terjadi dan terjadi lagi. Kita juga, saya sendiri bingung juga nih, solusinya apa nih kalau begini? Apakah udahlah nggak usah pergi ke luar negeri, kerja aja di Indonesia? Tapi pemerintah kita dan pekerjaan di Indonesia juga terbatas ya. Sebetulnya gini, kalau saya pernah mungkin ini teman-teman satu visi satu misi ya, teman-teman kita itu pernah lebih menginginkan agar dibuka aja secara resmi Maksudnya pekerja domestik oke. untuk ke Arab Saudi. Oke. Kalau misalkan dibuka secara resmi, maka jalur-jalur tikus, jalur yang ilegal itu akan dengan sendirinya itu menurut saya akan hilang. Karena mereka semua PMI akan lebih cerdas, Insya Allah masyarakat Indonesia juga, meskipun dengan dengan keterdesakan ekonomi, jika emang ada jalur resmi, mereka akan memilih jalur resmi kalau menurut saya seperti itu. Sedangkan saat ini kan jalur resmi nggak ada dari pemerintah Indonesia. Tapi kan semangatnya bahwa pemerintah kita itu tidak akan mengirim tenaga kerja yang non skill. Iya. Kalau itu dibuka yang domestik berarti kembali ke masa lalu bahwa kita masih mengirim tenaga domestik atau non skill. Non-skill. Yang diharapkan pemerintah kita itu ekspor tenaga kerja yang profesional, yang punya skill, Iya. sehingga itu mempengaruhi kepada martabat dan harga diri ya, esteem negara kita. Baik Pak Dudung, itu mungkin kita serahkan kepada yang Memiliki kebijakan dan Tapi pemerintah. ada angin segar nih Pak, kalau menurut saya ya. Mudah-mudahan mungkin kalau ini berjalan ya, program dari pemerintah yang itu SPSK, sistem penempatan satu kanal atau one channel ini, mudah-mudahan ini bisa direalisasikan. Kalau memang ini bisa direalisasikan, insya Allah mungkin minimal akan sedikitnya meminimalisir ya jalur-jalur yang ilegal seperti itu. Kalau memang ini bisa secepatnya diimplementasikan oleh pemerintah kita. Wacana 2019 hingga sekarang 2022 masih belum terrealisasi. Ya kabarnya karena terkendala pandemi. Iya. Kita tunggu ya. Oh ya, sedikit catatan lagi ya. Tetap ini sama masih praduga ya. Ada juga PMI aktivis juga dia itu aktivis di Jeddah, dia bilang salah satu alasan diantara gedoran Pak ya, sumbernya dari orang sini juga, adalah karena Indonesia akan buka lagi katanya. Oke, apa hubungannya nih? Gedoran dibersihkan kemudian didatangkan lagi gitu ya? Ya, itu dengan pola SPSK itu.
SPK itu. Jadi kemungkinan jadi untuk yang ilegal itu mungkin akan ada seperti pembersihan ya. Pemutihan Apa seperti itu dengan pola-pola tadi pengodoran di tarhil gitu, maksudnya dideportasi gitu maksudnya. iya deportasi. Oke. Jadi kemudian ini untuk menjelang proses mungkin untuk implementasi dari SPSK. Tapi itu hanya sebatas salah satu pendapat dari teman yang orang majikannya bilang seperti itu. Ya logis sih. Jadi beresin dulu masalahnya, baru melangkah ke program berikutnya. Tampaknya seperti itu. Ya, semoga aja. Intinya kita berharap ada solusi ya dari pemerintah dan juga kesadaran warga kita juga. Kita juga nggak bisa menuntut selamanya ke pemerintah, selama warga kita juga tidak pernah tahu sadar hukum. Seperti kasus ziarah, visa ziarah. Kita tahu visa ziarah itu peruntukannya bukan untuk bekerja, tapi kan banyak warga kita yang melanggarnya, artinya tahu ya niatnya kerja dengan cara apapun. Ini juga perlu kita evaluasi. Baik Pak Dudung, selain masalah-masalah terkait dengan imigrasi, terkait dengan tenaga kerjaan, problematika atau tantangan, tanda kutip ya, tantangan warga negara kita PMI yang ada di Arab Saudi cukup kompleks dan banyak ya. Tidak terkait itu aja, termasuk terkait dengan asmara. Ini seru nih, malam-malam kita kalau ngobrol terkait ini kan jadi hot Hangat nih. gitu ya. Meskipun di luar udah sangat panas ya, rutubah di luar tuh. Pak Dudung ngelihatnya gimana nih? Kita tahu teman-teman kita juga banyak yang terjatuh hatinya kepada warga negara asing. Dan ini kadang-kadang menjadi kecemburuan ya bagi warga negara kita sendiri yang tidak laku ya, tanda kutip. Tapi lebih para wanita terutama ya, itu lebih memilih perjaka atau warga negara asing dari non Indonesia. Cerita terkait tema ini, ngobrol Pak Dudung, silakan. Aduh kalau masalah bab asmara ini sayangnya kurang ahlinya nih Pak. Kurang ahlinya. Tapi gimana ya? Terkadang ginilah, saya sebetulnya emang jatuh cinta itu tidak bisa kita melarang seorang untuk jatuh cinta ya, atau mungkin memiliki rasa suka terhadap siapapun gitu ya, seperti itu. Mau katakan mungkin sesama dengan warga Indonesia ataupun dengan negara lain gitu ya, negara lain atau negara manapun gitu. Cuman kalau saya berpendapat kan sah-sah saja ya, kalau misalnya saya berpendapat siapa jalan ya gitu. Pendapat pribadi saya ini sih. Yang penting semuanya baik. Intinya satu itu aja ya. Emang kita kalau emang benar kita tidak bisa menghindari daripada hal itu, kalau menurut saya ya cari yang baik dan bertanggung jawab. Satu itu. Tidak masalah warga negara manapun ya. Saya kayaknya tidak untuk hal ini tidak memaksa ya, untuk Tidak membatasi tidak membatasi negara manapun. Tetapi kecenderungan saya kemana ada. Oke. Gitu. Kalau saya lebih cenderungnya itu mungkin lebih ke sesama WNI itu lebih bagus, lebih diprioritaskan. Kenapa nih alasannya? Satu ya, karena mungkin kalau misalkan ada hal atau masalah ataupun misalkan punya anak, kan kita bisa mengetahui siapa orang tuanya dan bisa ditelusuri karena sesama warga negara Indonesia kan seperti itu. Khususnya itulah kalau menurut saya. Kemudian kecenderungan kedua itu mungkin lebih condong kepada menikah dengan lebih ini ke, saya inginnya ke menikahnya gitu ya. Langsung ke menikah gitu. Mereka kalau menikah itu lebih satu ke sama warga Indonesia, terus kedua lebih condong kecenderungan ke warga orang sini. Saya lebih pro-nya gitu ya. Orang sini. Warga pribumi Saudi. Warga pribumi gitu. Insya Allah mungkin malah itu akan lebih dibandingkan dengan negara lain gitu. Mungkin setidaknya
akan lebih baik lah dibandingkan negara yang lain. Tetapi asal bertanggung jawab juga sama. Oke. Jadi ikutinlah semua apa namanya, baik dokumentasinya dan lain sebagainya. Tapi sayangnya pemerintah kita belum memfasilitasi ya untuk melakukan pernikahan di wilayah Riyadh terutama. Hanya saja baru di KJRI Jeddah. Iya. Sebenarnya gimana Pak Tudong melihat ini? Apa harus juga dibuat seperti di Jeddah? KBRI ini ternyata kan belum memberikan layanan pernikahannya. Baru Jeddah yang bisa melakukan Iya. pencatatan pernikahan bagi warga negara kita yang ada di Arab Saudi. Barusan Pak, hari ini juga pas ada yang apa namanya, yang ngobrol dengan saya, dan kemudian dia bilang, menanyakan bagaimana ini saya ingin menikah dengan orang sini gitu kan. Saya lebih menyarankan mereka itu untuk ke KJRI Jeddah. Karena di KJRI Jeddah ada pencatatan pernikahan secara resmi menurut pemerintah Indonesia seperti itu. Semua asal dipenuhi semua syarat-syaratnya kan seperti itu. Kemudian kedua juga kadang-kadang saya juga menyarankan mereka untuk menikah menurut berdasarkan hukum mas ini juga. Oke. Seperti itu. Yang saya tahu tuh biayanya cuma kalau di sini tuh kalau di bawah 200 kalau tidak salah biayanya. Cukup murah ya. Iya, tapi ada tapinya itu mungkin sama, mereka juga membutuhkan semacam dokumen dari apa namanya, kata perwakilan pemerintah Indonesia, apakah itu KBRI ataupun KJRI seperti itu. Tapi sekali lagi mungkin untuk pemenuhan syarat-syarat jika misalkan ingin menikah dengan aturan hukum pemerintah Arab Saudi, menurut saya KBRI bisa membantu untuk masalah apa namanya, dokumennya, kelengkapan dokumennya. Tetapi tidak bisa menyelenggarakan pencatatan pernikahan di KBRI Riyadh. Itu aja perbedaannya dengan KJRI Jeddah yang saya ketahui seperti itu. Nah, kalau di KJRI Jeddah mungkin ada PMI yang WNI Indonesia yang ingin menikah dengan pola pemerintahan Arab Saudi bisa dilaksanakan, dan juga pencatatannya juga di KJRI Jeddah gitu menurut aturan pemerintah Indonesia. Cukup jauh juga Pak, berat di ongkos ke Jeddah. Kalau emang cintanya gede, sayangnya gede, mungkin apapun akan di apa namanya. Tapi faktanya kan nggak semuanya mencatatkan pernikahannya Pak ya. Jadi mereka nikah mungkin secara agama saja. Ya, tanpa betul. ada pencatatan sipil di negara kita, Ya. sehingga ketika anaknya lahir jadi bingung juga. Mungkin nanti solusinya harus nikah lagi di Indonesia ya. Tinggal dicatatkan aja. Iya, iya. Baik Pak, ini udah hampir setengah jam ya kita ngobrol nih. Ya, masih ada tema lain yang mau kita bahas menunggu makan dini hari kita nih. Siap, udah siap sebenarnya. Tinggal dikasih bumbu aja. Terkait ini Pak Dudung kan dikenal juga sebagai founder ya, atau pendiri penggagas koperasi bersama MC Al-Hasa. Ya, ini perlu kita angkat supaya orang tahu juga. Boleh dong Pak Dudung dikasih apa ya? Kasih penjelasan lah, apa sih AMC itu, apa Kube itu? Silakan Dudung. Dari sisi apanya nih kira-kira yang ini ketahui dari Kube AMC ini Pak? Ya mungkin dari aktivitasnya apa, kemudian apa maksud, tujuan, visi misinya, secara singkat aja. Saya cerita ini aja ya, cerita apa namanya, perjalanan bagaimana berdirinya Kube aja dulu ya. Jadi pada saat awalnya itu kan kita hanya apa namanya, sesama PMI nongkrong gitu ya, sesama PMI nongkrong kayak gitu, bukan nongkrong sih, sering kumpul. Setiap malam Jumat ini kita sering kumpul ya. Kemudian di sana kadang-kadang kita saling apa namanya, saling ada yang bercerita, saya punya kebutuhan ini, kebutuhan itu, dan kemudian kadang-kadang sesama teman kita pinjam uang kan kayak gitu ya. Nah dari sana kita kemudian berinisiatif, yuk kita coba hindari meminjam uang kepada teman kita, sesama teman kita kayak gitu. Terus kemana kalau misalnya kita butuh kebutuhan mendadak gitu ya, seperti itu, kita pinjam aja ke satu wadah gitu. Oh, iya. Kita pinjam aja ke satu wadah ini punya siapa? Punya kita bersama kayak gitu, punya kita bersama kayak gitu. Jadi nanti tidak ada apa namanya, tidak ada misalkan saya pinjam ke Pak Jalal uang, kemudian nggak bayar misalnya kayak gitu, atau misalnya telat bayar, atau Pak Jalal nanti tarsok kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Tetapi kalau misalkan ke Kube pasti akan
akan lebih kepada apa namanya, mereka itu akan ikut merasa bertanggung jawab karena itu milik bersama kan, seperti itu. Beda dengan pribadi. Paling Pak Jal maaf ya, mungkin nanti besok ya kita bayarnya, nanti lagi nah, tapi kalau di satu wadah, saya rasa semua itu akan apa namanya, akan merasa bertanggung jawab seperti itu. Itu awal berdirinya di sana, dan kemudian alhamdulillah teman-teman setuju, dan kemudian terbentuklah, kemudian apa namanya, saling apa namanya, ada iuran ya, atau sebagai modal awal dari koperasi tersebut. Per orang itu 300 real per orang. Per orang 300 real. Seperti itu. Dan alhamdulillah itu kita tuh berdiri di tahun 2017, bulan Februari 2017, kemudian cuman pada 2020, 2019-2020 kita juga terdampak dengan COVID ya, terdampak dengan COVID. Sayangnya seperti itu. Tapi hingga saat ini masih tetap berjalan. Kube itu meskipun mungkin tidak sporadis waktu 2017, 2018 gitu. Seperti itu 2017, 2018, 2019 itu bisa dikatakan masa aktifnya Kube AMC ini, Pak Jalal. Oke, berarti secara hematnya Kube ini koperasi bersama untuk membantu sisi ekonomi anggota. Iya. Dan juga bisa salah satu aktivitasnya itu memberikan pinjaman ya. Iya. Dan juga menjual barang kreditan juga. Iya, seperti. Sampai saat ini menjangkau daerah mana saja nih Pak Dudung? Kalau dari 2017 ya sampai sekarang ini kita sudah menjangkau daerah Al-Hasa, kemudian ini semua apa namanya, layanannya ya istilahnya yang ada di Kube itu dari Al-Hasa, kemudian Damam, kemudian dia juga ada, dan juga Pak Jeddah juga ada. Karena ini Kube ini bisa dikatakan lah mungkin ada keterkaitan dengan BMISA. Ada keterkaitan dengan BMISA, jadi meskipun di Jeddah itu pantauannya kita dipantau oleh BMISA yang ada di Jeddah, seperti itu. Seperti itu. Oke, kalau begitu ini bisa kita promosikan juga ini. Artinya bahwa beberapa PMI kita kalau memang membutuhkan terkait dengan bantuan peminjaman uang, tapi ini semuanya syariah Pak ya, nggak ada bunga atau gimana? Tidak ada bunga. Jadi kalau misalnya orang tapi begini Pak, jadi ini kita itu lebih untuk anggota gitu. Banyak sih kita juga di Al-Hasa juga. Misalkan Pak, ini kita butuh pinjaman ke Kube gitu ya. Saya bilang mohon maaf, kita tidak bisa memberikan pinjaman karena ini pinjaman hanya untuk anggota. Seperti itu. Okay. Dan tentu saja kita juga melihat ini pinjaman itu untuk apa kan. Jadi kalau misalkan orang itu pinjam itu kita melihat karena mereka urgent kan, emergency gitu. Bukan karena benar-benar ingin kebutuhan yang tidak penting kan. Tapi karena mereka itu benar-benar urgent dan emergency. Berarti kan mereka itu butuh saat ini, sedangkan gaji itu mungkin datangnya nanti bulan depan kan kayak gitu. Nah, ini yang akan kita perhatikan sebetulnya. Dan itu murni tidak ada misal pinjam 1.000 ya bayar 1.000. Enggak ada kelebihannya gitu, masih $1 real gitu, seperti itu. Emang kita juga pernah sih ya, misalkan kalau alasannya kuat, pernah ya kita ngasih pinjaman kepada PMI yang mau pulang ke Indonesia, kemudian dia bilang saya mau menjalankan pernikahan, seperti itu. Mau menjalankan pernikahan, saya cuti sekian bulan. Nah, dia itu anggota BMISA, anggota Kube gitu kan ya. It's okay, no problem. Kita akan bantu kasih pinjaman. Berarti kan buat nambah dia untuk biaya pernikahan ya. Dia pinjam 1.500, kemudian kita udah sepakat 3 kali angsuran. Dan itu tidak ada penambahan biaya. Tidak ada misalkan harus 2.000 enggak gitu. 1.500 kemudian dia bayar 1.500, seperti itu. Dan itu juga dibayar pada saat dia sudah balik lagi cuti dari Indonesia. Dihitungnya pada sudah seperti itu Pak. Jadi seolah lama pinjaman tuh lama kan. Selama dia di Indonesia, kemudian balik lagi ke Saudi,
3 bulan seperti itu. Seperti itu. Apa nih sekarang program dalam waktu dekat ini? Nah, untuk kalau di tahun 2000 ini Pak, di tahun 2000 berapa ya? 2021 ya dan 2022 kami sementara ini Kube tidak memberikan fasilitas pinjaman meskipun ke anggota juga ya, karena kondisi saat ini kan belum Kube-nya khususnya sendiri ya belum bisa dikatakan belum stabil karena masih karena terkena dampak Covid kemarin, jadi masih ada beberapa mungkin anggota yang belum belum bisa memenuhi kewajibannya seperti itu. Tapi kita masih bergerak di bidang jual beli barang secara kredit. Baru itu yang masih tetap berjalan seperti itu. Terakhir itu customer itu dari daerah Damam gitu. Meskipun kita ada di Al-Hasa tetapi kita melayani juga customer yang ada di Damam seperti itu Pak Jalal. Oke, menarik sekali ya. Jadi teman-teman PMI ternyata di Arab Saudi ini bukan hanya ada advokasi terkait hukum tentang ketenaga kerjaan atau advokasi yang lainnya, ternyata ada juga koperasi bersama ya namanya AMC di ASA yang bisa membantu anggotanya dalam berbagai hal terkait dengan keuangan atau finansial. Pak Dudung, kita sudah jam 1.24 nggak kerasa ini, udah luar biasa. masuk hari Jumat ini. Iya. Tadi disampaikan ada beberapa rencana ya kegiatan di minggu depan ya dan nanti di bulan Agustus. Iya. Nanti juga kita sudah akan masuk setelah itu musim dingin. Nah biasanya kalau musim dingin gitu Pak Dudung di Hasa ini apa yang banyak dilakukan atau kegiatan yang dikerjakan oleh teman-teman PMI kita? Apakah ada rencana tertentu seperti dulu kita dengar ada bazar, ada perayaan atau memperingati IMD. Apakah nanti rencana-rencana ini akan dirutinkan setiap tahun akan dilakukan lagi kira-kira? Ya, itu sudah menjadi program ya PMI yang ada di Al-Hasa. Kebetulan kan di Al-Hasa ini ada dua dua komunitas atau dua ormas ya. Dua komunitas yaitu pertama BMSA Al-Hasa, yang kedua FIA ya, Forum Indonesia Al-Hasa. Nah, dari dua komunitas ini mereka tuh memiliki program yang masing-masing program juga ya, dan juga ada program yang mungkin join bersama seperti itu. Dari Januari hingga Desember itu sudah pasti yang minimal 5 acara itu dalam 1 tahun tuh terselenggara. Yang wajib contoh 17 Agustus ya. Itu udah rutin akan dilaksanakan di setiap bulan Agustus. Dan kemudian IMD di bulan Desember itu rutin dilaksanakan di bulan Desember. Nah, kemudian selain itu juga yang saya tahu misalkan itu dari itu bisa dilaksanakan oleh dua komunitas ini secara bersama-sama ya, di Agustus maupun di IMD, karena itu perayaan yang sifatnya nasional ya bagi warga Indonesia seperti itu. Nah, kemudian untuk masing-masing program masing-masing dari komunitas ini juga ada. Seperti yang saya ketahui di VIA itu ada pelatihan barista diantaranya, dan ada lagi pernah konser musik karena memiliki semacam piakustik atau semacam band ya atau seperti itu. Nah, mereka ada konser. Mungkin itu akan dirutinkan buat mereka seperti itu. Nah, sedangkan di BMSA ini ada program rutinnya itu acara ngopi ya, ngobrol pintar gitu. Itu biasanya dilaksanakan di bulan awal tahun. Dan kemudian ini di bulan Juli ini ada gathering. Jadi gathering ini yang saya tangkap ini akan dilaksanakan setelah atau selepas Lebaran. Seperti itu. Jadi gathering itu bisa saja mungkin dilaksanakan setelah Lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi gathering itu maknanya mungkin kumpul-kumpul ya seperti itu. Mungkin bisa dikatakan bahasa ini halal bihalal lah atau apa gitu. Nah, tetapi gathering ini formatnya itu tidak hanya sebagai
tidak hanya sebagai ini Pak Jala, tidak hanya sebagai halal bihalal ya, tetapi ini juga gathering ini ada formatnya lagi gitu. Untuk saat ini kebetulan di bulan Juni 2022 ini formatnya adalah diseminasi informasi. Jadi gathering, diseminasi informasi seperti itu. Insya Allah ini akan dilaksanakan di bulan Juli ini 2022 ini gitu insya Allah. Tanggal 21 mohon doanya ya, semoga acara ini lancar Pak Jalal. Amin, Insya Allah. amin. Baik Pak Dudung, saya kira bincang-bincang kita cukup banyak yang informasi yang bisa kita dapatkan. Insya Allah. Nanti kita akan sambung lagi Pak Dudung di waktu yang berbeda, tempat yang berbeda juga insya Allah. Semoga sukses semua rencana dan kegiatannya, terutama bagi warga negara Indonesia yang ada di Al-Hasa, PMI khususnya, dan untuk seluruh PMI yang ada di Arab Saudi. Tampaknya ada rekan Pak Dudung yang ingin menyampaikan sesuatu, Pak Ada Mustafa. ini kebetulan ada. Coba dikasih mic Pak Dudung. Kasih mic. Ini Pak Mustafa dari Hasa ya. Beliau ini dikenal sebagai apa sih sebenarnya? Kenalin dulu, kenalin. Agak dekat dengan mic. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mustafa. Pekerjaan di sini driver, Pak. Oke, mic-nya agak miring. Terus. Drivernya kebetulan di Syarikat Hawaji. Oke. Alhamdulillah juga bertepatan syarikat saya itu di Haji Umroh juga, Pak. Gitu loh. Dan insya Allah dalam waktu dekat mungkin ada PMI yang minat mau umroh, insya Allah bisa saya bantu. Oh, artinya dari wilayah Hasa ini ada kegiatan umroh berjamaah khusus warga negara Indonesia Khusus warga negara Indonesia. yang nanti dikoordinir oleh Pak Mustafa ya. Iya. Itu kalau umroh dari Hasa berapa sih biayanya rata-rata? Sementara ini belum tahu. Biasanya pengalaman sebelumnya? Biasanya waktu itu awal bulan puasa itu 150. Termasuk menginap di hotel atau hanya Mekah Enggak, cuma saja? tiketnya doang. Oke. Bukan 150 itu, Pak. Mekah Madinah. Satu paket ya? Satu paket. Tapi tanpa menginap di hotel ya? Tanpa nginap. Hotel biaya sendiri, makan juga biaya sendiri. Biasanya berapa lama tuh? Berapa hari perjalanan umroh dari 4 Hasa? hari. 4 hari. 4 hari. 4 hari. Oke, untuk jadwal yang mendatang yang terdekat sudah ada rencana belum? Kapannya? Insya Allah ada. Insya Allah 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Ya. Oke, ini nanti kalau selain dari Hasa, misalnya dari Damam, dari Khobar, bisa gabung nggak? Atau yang dari Riyadh juga? Bisa. Oke. Bisa. Tapi nanti Pak saya bentuk bentuk menjema, istilahnya itu Grup? grup nanti juga wong saya itu bukannya hampir lu enggak loh mananya itu. Menolong proses Memang doang. dari Pak Mustafa sendiri majikannya usahanya Haji punya umroh, hamlah ya, iya. punya syarikah. Iya, Syarikah yang mengurusi haji dan umroh. haji dan umroh. Jadi selain bisa dibantu, dipermudah ya, karena majikan dari Pak Mustafa ini memang memiliki atau mengelola syarikah atau hamlah haji dan umroh. Iya. Oke, sekali lagi, jadi kalau rekan-rekan yang ada di Damam, di Hasa, Khobar, wilayah timur ya, Riyadh, iya. dan Riyadh juga bisa Iya, gabung ya, Bisa. mau bareng-bareng umroh, nanti bisa menghubungi Pak Mustafa. Nomornya berapa HP-nya? Bu, mau di-share nggak HP-nya? Oke, sementara kita informasikan ini beliau yang akan mengurusinya. Bisa kontak nanti selanjutnya mungkin yang di Hasa kenal ya. Dari Demam, Kobar, Riyadh itu harga Bisa sama ya? Sama. Oke, bisa diatur. Oke. Sama. Baik, itu intermezzo dan iklan terakhir dari Pak Mustafa ya. Ini Pak, apa itu? Lihat informasi masalah biayanya dulu ini. Ya, biaya pasti tidak sama karena pastinya Soalnya saya mau nanti makan terus sama hotelnya itu dibuat program ya, program gitu. paketnya Ya, berapa makanya gitu nanti ya.
Saya minta tolong ke Pak Jalal ya kan, Oke. sama Pak Dudung, gimana nanti prosesnya. Kalau masalah ke maktab saya. Ya. Enaknya lagi ini buat PMI ya, Iya. yang kaburan juga bisa Pak. Tuh. Jangan-jangan mau sekalian nggak pulang lagi nanti kalau udah ke Mekah. Jadi tergantung mau pulang ya nggak mau pulang Oke, ya, oke. tapi saya berani tanggung jawab. Ya itu Gitu. di luar yang kita sampaikan di sini. Iya. Off air aja, off air. Oke, terima kasih Pak Mustafa atas informasi dan tawarannya untuk berumroh bersama. Mungkin selanjutnya nanti next bisa berhaji juga bersama-sama. Insya Allah. Baik pemirsa dan rekan-rekan di fanpage Indo Saudi, demikian yang kita sampaikan pada dini hari ini. Selanjutnya kita mau mencoba mencicipi salah satu produk Indonesia yang mendunia. Dan kita nggak makan malam ini, makan sahur. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Pak Dudung dan Pak Mustafa yang telah hadir pada dini hari ini dalam acara bincang-bincang kita terkait dengan kegiatan aktivitas PMI yang khususnya di kota Al-Hasa. Akhirul kalam, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.